Dok, apa saja yang harus diperhatikan pasien gagal ginjal dalam hal makanan? Oke, ini pertanyaan bagus sekali ya. Dari pasien gagal ginjal mungkin, atau keluarganya ya. Baik, pasien dengan gagal ginjal stadium akhir atau stadium 5 memang harus sangat berhati-hati terhadap makanannya, karena ginjal yang sudah tidak berfungsi dengan baik, tidak mampu membuang racun, mengontrol cairan, dan menyeimbangkan elektrolit dengan optimal. Maka diet yang tepat dapat membantu mengurangi beban kerja ginjal, ya, mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup. Eh, Mohon izin, mungkin pertanyaan seperti ini lebih tepat, lebih apa ya, lebih tepatnya dijawab oleh dokter ahli gizi atau dokter KGH-nya ya di unit dialisis. Tapi baiklah, saya akan berikan jawaban. Ini sebenarnya prinsip ya, prinsip aja, prinsip yang sesuatu yang sebenarnya harus diingat, harus dihafal kalau bisa oleh pasien maupun keluarganya ya. Prinsip-prinsip menjaga asupan nutrisi ya, diet sehari-hari ya pasien dengan gagal ginjal kronik. Pasien yang menjalani hemodialisis secara rutin. Yang pertama adalah batasi asupan cairan. Mengapa? Karena pada gagal ginjal stadium akhir, ginjal tidak dapat membuang kelebihan cairan. Ya, makanya harus dijaga asupannya, jangan berlebihan. Sehingga terjadi penumpukan cairan di tubuh dan itu akan menyebabkan pembengkakan atau edema ya. Di kaki, di tangan, di perut, di wajah, di kelopak mata. Kelebihan cairan juga bisa tertumpuk di rongga dada ya, di rongga pleura itu. Kemudian itu buat sesak nafas jadinya. Nah, sesak nafas jadinya itu kalau eh, ada cairan di rongga pleura. Kemudian kelebihan cairan di darah ya, jadi volume darah meningkat sehingga membebani kerja jantung ya. Nah, penumpukan cairan itu selain menyebabkan edema, juga meningkatkan tekanan darah. Ya tadi itu karena volume darah meningkat dan bisa berakibat gagal jantung. Jantungnya bekerja lebih berat. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, minum sesuai anjuran dokter. Ya, minum sesuai anjuran dokter. Biasanya itu kurang dari 1 liter per hari. Tapi itu tergantung kondisi pasiennya. Yang kedua, hindari makan buah yang tinggi air, misalnya semangka, jeruk, melon. Nah, yang ketiga, kurangi konsumsi garam ya, supaya tidak cepat haus. Kadang pasien itu benar dia kurangi minum, tapi dia makan buah yang mengandung banyak air dalam jumlah yang banyak. Makan semangka, makan melon, misalnya makan jeruk yang tadi itu. Makan banyak-banyak, akhirnya terjadi kelebihan cairan juga. Ya, jangan ya. Yang kedua adalah batasi natrium, batasi garam ya, natrium. Garam kita kan umumnya natrium tuh. Karena garam dapat meningkatkan tekanan darah dan memperburuk retensi cairan yang berbahaya bagi pasien ginjal. Kalau kita makan banyak garam, makan yang asin-asin itu, nah akan terjadi retensi cairan, akan memperburuk edema atau pembengkakan, dan akan memperburuk peningkatan volume darah, ya. Jadi hipertensi. Tipsnya adalah batasi garam sampai kurang dari 2000 miligram per hari. Nah, itu rekomendasinya. Kurangi garam. Jadi memang harus diperhitungkan ya. Kita tidak ngitung secara detail sih, Pak. Kita kira-kira aja gitu ya. Apalagi yang masak di rumah nih. Makanya ini perlu untuk keluarga pasien. Maksimal garam per hari itu 2000 miligram. Garam natrium ya. Karena ada garam kalium juga soalnya. Oke. Lalu hindari makanan tinggi garam. Makanan yang asin-asin itu, misalnya makanan olahan, makanan kalengan, keripik, kecap, saus, mie instan, nah, itu dikurangi. Lalu untuk penyedap ya gunakan bumbu alternatif seperti bawang putih, lemon, atau rempah-rempah tanpa garam. Yang ketiga, batasi kalium. Nah, ini.
natrium, kalium. Kalium nih atau potasium kalau bahasa Inggrisnya itu potasium. Karena ginjal yang rusak tidak bisa membuang kelebihan kalium sehingga kadar kalium dalam darah bisa naik yang disebut hiperkalemia. Nah, ini berbahaya. Kalau terjadi hiperkalemia itu bisa menyebabkan gangguan irama jantung ya, hingga henti jantung. Itu bahaya. Tiba-tiba henti jantung. Nah, tipsnya hindari makanan yang tinggi kalium seperti pisang, jeruk, alpukat, kentang, tomat, bayam, coklat, kacang-kacangan, eh, kurma, durian. Durian itu tinggi banget kalium ya, hati-hati. Nah, pilihlah makanan yang rendah kalium seperti apel, pir, anggur, kol, wortel, timun. Nah, itu rendah kalium. Semua buah itu insya Allah ada kalium ya. Buah sayuran itu mengandung kalium. Cuman yang tinggi itu yang tadi saya sebutkan ya. Dan eh, yang cukup tinggi itu durian. Biasanya tuh kan pengen tuh pasien tuh pengen banget makan durian. Ya kalau makan satu biji mungkin satu atau dua biji oke lah misalkan untuk menghilangkan craving kan. Tapi kadang pasien tuh makan berlebihan satu buah utuh dimakan. Nah itu akhirnya hiperkalemia masuk IGD akhirnya. Irama jantungnya terganggu. Ada yang henti jantung. Nah itu bahaya itu. Eh, hiperkalemia itu bahaya. Oh ya, ada tips kalau pengen makan kentang atau kalau harus makan kentang ya. Pokoknya ada situasi di mana Anda harus makan kentang lah. Caranya kentang itu direndam dulu beberapa jam. Tuh. Berapa tuh? 2 sampai 3 jam mungkin. Ya itu bisa untuk mengurangi kadar kaliumnya ya. Ah, koreksi kalau saya salah ya. Coba dicek lagi ya. Oke, yang keempat fosfor. Nah, ini juga penting. Fosfor, kadar fosfor yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan tulang rapuh yang dikenal dengan osteodistrofi ginjal. Ya, kemudian menyebabkan gatal, pruritus. Kalau kadar fosfor tinggi itu kan dia nanti berdifusi tuh ke ke kulit lewat keringat tuh. Jadi gatal, gatal sekali. Nggak nyaman. Dan masalah jantung ya, kadar fosfor darah yang tinggi ya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kurangi makanan yang tinggi fosfor seperti susu, keju, yogurt, kacang-kacangan, soda, coklat, kemudian makanan cepat saji. Nah, ini makanan cepat saji itu banyak sumber masalah. Eh, Kalau diperlukan, dokter mungkin akan memberikan pengikat fosfor biar aman ya, untuk membantu mengurangi penyerapan fosfor dari makanannya. Yang kelima, batasi protein, tapi tidak berlebihan ya. Karena protein ini akan menghasilkan limbah urea ya, kan menghasilkan urea nanti di metabolisme itu dia jadi urea. Nah, ini yang dimaksud racun-racun darah itu urea, racun limbah nitrogen yang ada di protein yang ada di makanan di daging itu, yang harus dibuang oleh ginjal jika terlalu banyak. Nah, ginjal akan semakin terbebani, udahlah gagal ginjal kan. Yang harus dilakukan adalah batasi protein, tapi tetap konsumsi dalam jumlah cukup untuk mencegah malnutrisi. Jadi jangan juga tidak berani makan protein ya. Kemudian pilih protein yang berkualitas tinggi, misalnya telur, ayam tanpa kulit, ikan, tahu, tempe dalam jumlah terbatas. Jangan tidak sama sekali ya. Nah, ini perlu konsultasi dengan dokter untuk menentukan jumlah protein yang tepat. Nah, yang terakhir, konsultasikan dengan ahli gizi atau dokter seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Setiap pasien yang gagal ginjal itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Jadi sangat penting untuk mengatur pola makan sesuai dengan kebutuhan individu ya. Dokter atau ahli gizi dapat membantu menentukan diet yang tepat berdasarkan hasil tes darah ya, kadar kalium, fosfor, urea, natrium, misalnya berat badan, kebutuhan energi harian, kondisi medis lain, misalnya diabetes, ada diabetes tidak, tekanan darah tinggi dan yang lainnya. Oke, demikian jawaban saya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.